اللهم صل وسلم على الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin wa asdaqul qailin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ibu-ibu rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan tentang masalah sembahyang. Ini dengan kitab yang berbeda. Karena sembahyang ini salah satu rukun dari rukun Islam yang kelima. Setelah kita mengucap dua kalimat syahadat, dan sembahyang ini perlu kita sempurnakan dengan mengaji ilmu sembahyang. Di dalam kitab ini disebutkan pekerjaan sembahyang itu ada 3 bahagi. Pertama, rukun sembahyang, kemudian sunat abad dalam sembahyang, kemudian sunat hayat dalam sembahyang. Kita bahas tentang rukun sembahyang yang wajib kita ketahui dan kita mantapi lagi. Rukun sembahyang di dalam kitab ini sebanyak 13. Ada juga di dalam kitab lain itu 17, bahkan ada yang 18. Rukun sembahyang ada 13. Yang pertama niat. Di sini ada penjelasannya. Niat yaitu meletakkan di dalam hati apabila sembahyang kita lakukan di ketika mengucap takbiratul ihram. Jadi niat itu hendaknya pada saat kita mengucap takbiratul ihram. Kalau usallinya ini sunat aja yang hendak niat itu kan. Usalli misalnya fardhu subhi sahajako, nanang sahajakonya yang mengangkat sahajako sembahyang subuh. Nah itu yang namanya niat dalam hati. Niat itu ulang diletakkan di dalam hati ketika mengucapkan takbiratul ihram. Di dalam niat itu ulang ada 3 bagian yang wajib disempurnakan. Pertama, sengaja sembahyang, disengaja aku Allah dalam hati, sengaja aku seperti segala sengaja aku sembahyang ya, dalam syariat kena kalian pulang. Hakikatnya kan aku kalau mau sembahyang kecuali dalam pertolongan Allah, itu hakikatnya. Tapi syariatnya aku yang sembahyang, aku yang makan, aku yang minum, aku sembahyang. Jadi Allah, aku sembahyang. Yang kedua, menentukan sembahyang yang dilakukan. Sembahyang yang dilakukan sembahyang apa? Sembahyang subuh. Sahajaku sembahyang fardhu subuh. Itu adalah sahajaku sembahyang adalah dua dan sebutin lagi. Setelah menentukan salatnya, kemudian salatnya itu 2, salat sunat apa salat wajib. Bila salat wajib namanya fardhu,
Bilanya yang sunat namanya sunat. Sunat itu terbagi dua, sunat qabliyah dan ba'diyah. Jadi sholli pada subhi atau ini makmum dari Allah dan mati sama jago sembahyang fardu subuh. Nah itu mangkapnya aku sembahyang fardu subuh 3 butir. Jadi aku sembahyang fardu subuh atau aku sembahyang subuh fardu kalau ta'ala sama aja. Pokoknya fardunya itu ada di ketiga. Jadi aku sembahyang fardu subuh. Jadi aku sengaja aku sembahyang menentukan sembahyangnya sembahyang apa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Atau fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya. Kalau sunat subuh, sunat asar, sunat zuhur, sunat maghrib, sunat isya. Sunat itu terbagi dua, sunat qabliyah. Bila ada qabliyahnya, bilanya kada ada ba'diyahnya aja. Kayak subuh kan kada ada ba'diyahnya, kada ada subuh. Jadi misalnya sunat subuh aja ada ini dia kada ada qabliyahan. Karena ini kada ada ba'diyahnya. Bilanya ada ba'diyahnya, ada qabliyahnya. Bilanya kada disebut qabliyah dan ba'diyah. Jadi yang tiga ini harus masuk ketika mengucap takbir Allah. Makanya ada nama Allah, aku sembahyang fardu subuh. Masukkan tiga macam itu. Padahal tiga macam itu pendek aja. Jadi saja aku sembahyang fardu subuh. Pendek aja Allah saja fardu subuh. Tiga cukup Allah. Itu bila ada Allah. Jadi lambatnya karena was-was tenang angkat. Nah itu namanya niat dalam hati. Nah, itu sunat aja, itu wajibnya itu 3. Boleh dia saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat, mengikut imam, menghadap kiblat mengikut imam, fardu mengatala. Atau saja aku sembahyang fardu subuh menghadap kiblat mengikut imam bukan mengatala. Nah 2 rakaat tambahin boleh juga. Jadi wajibnya itu 3 tuh. Jadi kalau sama berawang banyak-banyak. Jadi sholli pada subhi rakaat ini makmuman lihat Allah Akbar capek. Ya nanti masuk waktu 3 aja nih masuk orang. Saja aku sembahyang fardu subuh cukup dah. Sembahyang fardu subuh. Aku sembahyang fardu subuh 3 butir aja. Aku sembahyang fardu subuh 3 butir aja. Fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya. Aku sebutin kalau aku sembahyang. Fardu sebutin fardu apa? Fardu subuh. 3 butir aja. Bila fardu pada subuh. Pokoknya apa yang kita lakukan sembahyang apa? Waktu apa takbir. Nah itu yang paling harus disempurnakan. Bilanya Allah Akbar. Tadi ingatnya itu putus anunya tuh niatnya dalam hati. Maka salatnya harus dianggap sembahyang. Karena niat itu muqtarinan bi fi'lihi, an-niyatu muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu disertakan dengan gawiannya Allah. Ada negara Allah. Akbar. Awas benarnya masukkan dia ingatan di kendaraan macam-macamnya. Tadi anak memasak belum masak kalau kan sudah jadi. Takbir itu hanya kalau angkat takbir itu kita sunat turun dulu pertama baca auzubillah minasyaitonir rajim, itu bismillah baca di surah An-Nas, bin nas malikin nas ilahin nas min syarri nas alladzi yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah itu tambah lagi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbil yahdurun. Atau kurang ditambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu atau ditambah lagi apa itu namanya qamatrubi anta maksudi ilahi anta maksudi walida qamatrubi atini muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya pengakuan bahwa kita ini gaib dan minta pertolongan kepada Allah, termasuk gangguan yang di luar gangguan tatapasan ya Allah,
pemasakan, duluan dinding, macam-macam di luar itu. Langsung bayang nih, apalagi namanya bakawat sudah nasi itu lah, giwaknya kenal sudah, bandak kurang jalannya, langsung bayang tuh ingat benar tuh, jalan-jalan di waktu ini makan kucing, itu keingatan. Akhirnya apa? Sebaiknya kada usul lagi lalu jadi setan, pas dia, makasih sedikit, waktu kalau di taman kucing. Akhirnya mancap sembahyang, ada satu wirid, bamin lah, ada satu wirid lagi itu bamin itu langsung ke bamin, makan dia lagi langsung, makannya pulang ada tahu lagi, kalau orang sudah, makanya dia nanti kalau hendak kami dia dulu, jadi pulang hendak duduk, hendak makan dulu, lapar baru, anak guring mantap, mau guring terus lima, habis waktunya jadi. Kalau habis waktunya jangan guring, maksudnya ada waktunya masih punya parak mana sudah, parak istirahat sudah di mana bangun subuh 5 menit lagi habis waktu subuh, jangan guring gitu, langsung sholat aja. Ada pemandian gitu, kecuali mandi wajib, ada boleh kada mandi wajib. Malam Jumat Pak, tapi subuh Jumat tak panjang ayatnya kan, awas sedikit kalau aja galon. Mohon imamnya bagi sujud sejadah, kan ada sujud sejadah, pendek aja. Nah jadi niat, pertama niat, hukum sembahyang itu niat. Nah niat ini yang harus kita tanamkan dalam hati supaya bujur-bujur tepat dalam sasaran niat kita. Yang kedua takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram niat. Kemudian yang ketiga berdiri betul atau berdiri jika mampu. Jadi berdiri itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Kalau kada iskaya, orang mengajar kada iskaya itu maksudnya. Oh iya berdiri. Menggetar sidina. Imamnya ayatnya panjang pulang ya Allah. Getar sidina itu kada usah berdiri kalau kena rapet. Bersandar, boleh bersandar. Oke, ada bapak bersandar. Tapi hati-hati kalau kena gugur. Jadi wajib berdiri betul, berdiri betul bagi yang puasa. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Fatihahnya hukumnya wajib, makanya belajar Fatihah. Bilanya salah satu huruf aja batal Fatihahnya. Maka hurufnya kan banyak. Tasdidnya, garisnya. Kini ada pun syarat-syarat Fatihah itu berapa macam penjelasannya. Ini ulun ambil kitab ini ada penjelasannya supaya paling mantap sedikit menjelaskannya. Okay. Jadi baca Fatihah itu dengan sempurna. Kemudian yang kelima rokok itu ada tumakninahnya. Jadi Allah tumakninah dulu. Tumakninah itu maksudnya sekedar membaca sekali tasbih minimal atau 3 kali. Tumakninah berhenti sejenak. Langsung sembahyang 10 menit tarawih 20 rakaat itu kan pada tumakninah lagi 10. Allah. Ya Allah. Ini baca, kemudian bawa jalan aja lagi. Selalu datang Allah. Amin. Allah. Macam benar itu kan. Kayak apa itu kan? 10 menit 20 rakaat ya, orang pada sanggup. 10 rakaat aja itu paling cepat benar 15 menit. Jadi 2 kali setengah jam itu paling cepat benar ada salawatan tuh. Jadi sama menit rakaat, 2 rakaat 2 menit. Jadi kalau 20 itu paling cepat benar 20 menit. Itu cepat benar sudah. Itu Fatihahnya kalau lebih enak langsung 1 kali aja. Bismillah sampai waladhdallin amin. Dan kalau bisa salawatan langsung berdiri pulang. Itu 10 menit 10 rakaat 20 menit 20. Itu kalau kita kan rata-rata antara 35 sampai 40 menit bahkan sampai 1 jam. Tarawih mulai jam 8 kurang seperempat aja, habisnya jam 9 kurang seperempat minimal. Paling cepat
bilanya lambat jam 9. Itu bersalawat 3 kali salawatnya. Bila ada bersalawat jam 9 kurang seperempat, untung insyaallah. Baca Fatihah, rukuk. Nah, kemudian i'tidal. I'tidal itu pulang cakep-cakep berdiri. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini ujar Nabi makanya diandaki sini talu kalau ukurin talunya. Jangan sahabat kan sembahyang sahabat tuh kadang-kadang di pohon-pohon ya Allah banyak burung lah dihinggapinya burung sini nah kada terbang burung dihinggapi ini saking ratanya ini lah jadi sami Allah caket dulu ini jangan sami Allah nah itu lah jadi sami Allah caket dulu itu nah caket ini hanya rokok hanya sujud yang ada caket itu ada i'tidal artinya tak tinggal i'tidalnya. I'tidal itu berdiri setelah rukuk, kemudian beserta tumaninahnya, kemudian sujud beserta tumaninahnya, kemudian duduk antara dua sujud beserta tumaninahnya, kemudian duduk tasyahud awal. Tasyahud awal itu kada rukun, tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian salawat, salam dan tartib itu 13. Nah, itu niat tadi sudah dijelaskan. Kemudian penjelasan masalah meletakkan niat tadi dalam takbiratul ihram hukumnya wajib. Nah, jadi hukumnya wajib meletakkan niat di dalam takbiratul ihram. Niat sembahyang. Jadi niat sembahyang ini diletakkan pada takbiratul ihram. Misalnya usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman atau raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang fardhu zuhur atau fardhu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat itu yaitu seperti niat sembahyang. Nah, itu niat sembahyang. Kemudian fardu seperti fardu sembahyang. Sembahyang yang ditentukan sembahyang apa? Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Nah, itu yang ditentukan. Kemudian penjelasan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengangkat atau mengucap Allahu Akbar tatkala mengata hati dalam niat tadi. Jadi Allahu Akbar. Nah, di Allah dia di dalam takbiratul ihram itu disertai niat tadi yang 3 macam tadi masuk. Dimulai dari huruf alif dan diakhiri dengan huruf ra. Allah. Jadi kada boleh putus. Putus itu artinya kada boleh pagat. Pagat itu kada boleh putus. Jadi orang Allah. Nah itu pakai namanya. Jadi Allah. Nah boleh gitu. Jadi Allah Akbar. Langsung aja, ada boleh putus dari huruf alif sampai huruf ra. Syarat takbiratul ihram itu meletakkan huruf di dalam takbir tadi ketika berdiri jika puasa. Lapasnya yaitu dengan lapas Allahu Akbar. Kemudian mendahulukan lapas Allah daripada Akbar. Kemudian bahasa Arab pada boleh Allah Maha Kuasa Akbar boleh. Kalau mulai itu orang. Jadi bahasa Arab ada boleh bahasa lain, apalagi bahasa Cina boleh atau bahasa Inggris boleh juga. Pokoknya bahasa Arab. Alif Allah ba akbar tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar boleh, itu aknya dipanjangkan. Jadi ak langsung aja. Dan boleh dipanjangkan. Dan mendahulukan lafaz Allah daripada akbar. Jadi kan boleh berdahulu akbarnya hanya Allah. Akbar Allah boleh. Mana lain udah ini tetap akan kampung. Jadi ada syarat-syarat dalam takbiratul ihram. Syaratnya ada 6 deh.
Jadi meletakkan takbirnya ketika kita berdiri. Kemudian lafaz takbir itu didengar oleh dirinya sendiri. Jadi akbarnya itu kada boleh kada didengarkan. Kalau Allah bilang kada boleh. Jadi harus mendengar telinga kita ini. Kalau jadi imam, makmum harus mendengar. Minimal makmum yang di belakang kita ini. Kalau pakai mic, makanya disunahkan pakai mic supaya makmum di belakang mendengar. Kemudian dengan lafaz Allahu Akbar tadi, kemudian mendahulukan lafaz Akbar, Allah daripada Akbar. Kemudian bahasa Arab, kemudian alif Allah, dan dibaca Akbar tidak boleh dipanjangkan. Nah, itu syarat takbiratul ihram. Kemudian ditambah lagi yang lainnya, ba Akbar tidak boleh tasdidkan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, boleh juga. Antara lafaz Allah dan lafaz Akbar jangan ditambah waw. Allahu Akbar, boleh juga wa. Ada orang ada Allahu Akbar, boleh itu wa. Kemudian jangan ada dhamir mumpasil di antara keduanya. Mumpasil itu dhamir yang terpisah, tidak boleh. Allah, nah terpisah lainnya Akbar, tidak boleh itu, tidak boleh terpisah. Kemudian jangan lam berhenti di antara keduanya. Allah, tidak boleh juga bertasdid atau berhenti di antara lam. Allah, tidak boleh juga. Langsung aja Allahu Akbar. Kemudian mengucap takbirnya waktu menghadap kiblat, tidak boleh waktunya tidak masuk dalam waktu sembahyang. Jadi waktu menghadap kiblat itu sudah waktu sembahyang. Kemudian mentakhirkan dari takbir imam sedikit daripada makmum ketika berjamaah. Jadi kalau sudah berjamaah itu berdiri pada imam. Kalau imam sudah Allah Akbar, hanya kita mengikuti di belakang Allah Akbar, jangan bombay. Jadi mentakhirkan berdiri daripada imam jika ia berjamaah. Kemudian sedikit penjelasan berdiri jika puasa tadi. Bagi orang yang puasa wajib pada sembahyang fardu dia berdiri. Sekalipun dia bersandar, bolehlah dia bersandar. Kalau tidak puasa juga berdiri, boleh dia berduduk. Tidak puasa berduduk, boleh dia berbaring. Jika tidak puasa berbaring, boleh bertelantang. Jika tidak dapat dua bertelantang, hendaklah mengisyarkan dengan kelupuk mata kalian. Allah, jadi matanya bergerak. Allahu Akbar, sami Allah, hamidah Allah. Pasalnya ulun tidak pernah melihat ini. Orang di rumah sakit aja tidak bisa bayangan. Hanya sakit giginya atau sakit banyak impus. Ulun sering memperhatikan orang di rumah sakit tuh diimpus, kalau orangnya dia bergah, pandai makan, harus sembahyang sih. Nah itu. Padahal kan jika ada kawa berdiri, duduk. Bila ada kawa duduk, berbaring. Kalau ada kawa berbalik. Bodoh, ada kawa bodoh, anu dibawa anunya bajunya ditanya-nanyakan, diuduyakan. Ya boleh. Kalau ada kan beli ke rumah ulahkan apa tuh debu dengan tanah bertayamum. Bila ada juga boleh dia sholat tanpa wudu, namanya menghormati waktu. Karena di apa? Bukan di kota, diulang sembahyangnya di rumah. Ulun sering itu mengulangkan hibak darah saya. Dibasuh kan ya dokter ada boleh ini karena banyu atau nigat anak mandi kawala nigat ada kawas sembayang nih, jadi sembayangnya Allah Akbar sembayangnya berniatnya apa sembayang menghormati waktu. Jadi kita boleh ke rumah berapa kali nanti tinggal tadi sembayang mengulang namanya i'anatan. Jadi usali pada zuri i'anatan saja terus mundur mengulang. Nawas kan?
Nah, di dalam ketentuan ulang ini, seandainya dia wafat, dia tidak dihitung akan sembahyang. Artinya sudah dia melakukan sembahyang sekalipun dia tanpa wudu tadi, karena dia sudah berusaha untuk salat. Nah, itu banyak banget ketentuan-ketentuannya itulah. Cuma paling tidak tidak lalu meninggalkan sembahyang gitu. Tidak meninggalkan lalu sembahyang sekalipun kondisinya sakit dan dia tidak tahu berwudu dan lain sebagainya, maka dia sembahyang dengan menghormati waktu. Koma kalau pada kawai itu sembahyangnya kan. Meskipun dengan bersandar tadi, kalau pada bersandar boleh berduduk, pada kau berduduk berbaring, pada kau berbaring boleh berterantang, berbaring berterantang. Kemudian tidak dapat dia berterantang, isyaratnya lagi dengan pelupuk mata. Kalau ini jika tidak dapat dua, hendaklah melakukan dengan sekalian perbuatan sembahyang itu dengan hatinya aja. Kamu sedih, nah sembahyangnya dengan hati sudah nah. Ya Allah, belum ada kalau melakukan secara zahirnya. Biar dalam hati sudah ingat di maghrib sudah nah. Dan Allah mengampuni dosa ulunnya ulun. Dalam hati ya sudah, hati sakit benar para sembahyangnya asa sedih itu nah. Dengar ajan pulang kiri kanan Allah. Selama dia masih berakal, maka dia wajib mengerjakan sembahyang, sekalipun sembahyangnya apa bahasa tadi dengan hati saja. Nah, kemudian yang berikutnya sedikit lagi lah, penjelasan Fatihah. Ini banyak, ini 10 macam. Pertama, mendengarkan dirinya jika ia membaca Fatihah dengan baik dan benar. Jadi orang baca Fatihah itu bacaannya benar dan baik. Dan dia mendengar apabila pendengarannya baik, tidak ada gangguan. Jadi kadang-kadang orang mendengar itu kan telinganya jelas, tapi kalau telinganya mengguru itu maksudnya ada gangguan. Ada apa-apa kadang mendengar. Kemudian surah Fatihahnya tertib membacanya dengan nazam yang telah dikenal. Kemudian mualat artinya tidak ada antara ayat dengan Fatihah lama. Mualat artinya berlanjut, jangan putus-putus. Kemudian memelihara hurufnya dipelihara, tasdidnya, makhraj hurufnya. Jangan ada salah barisnya, akhirnya merubah maknanya. Dan kada boleh membaca dengan qiraat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim wadduhi. Boleh itu? Kada boleh membaca dengan qiraat. Kalau kita kada belajar qiraat, apalagi jadi makmum, jadi imam kada boleh, karena nanti akan membawa fitnah. Apa pulang fitnah wadduhi ya bacaannya. Tawakan orang ini gerakan salah ulang. Ada 2 orang yang baca wadduhi. Hanya belajar qiraat 7, langsung jadi imam. Soalnya wadduhi wallahi saja. Nah, itu kan boleh tak? Habis tawakan orang kenapa pulang ini imam hanya aja. Kemudian jangan membaca dengan qiraat tadi yang bisa merubah maknanya. Jangan mengganti satu lapas dengan lapas yang lain. Membaca sekarang ayat Fatihah termasuk bismillah. Jadi dalam Imam Syafi'i Fatihah itu termasuk bismillah. Gitu. Ada orang kalau berbismillah, nah itu nya kada mengikut Imam Syafi'i. Gitu. Kemudian membaca dengan bahasa Arab tidak boleh dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Atau Bismillahirrahmanirrahim dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Boleh tak dengan terjemahannya. Kemudian membacanya ketika dia di waktu berdiri bagi yang mampu atau yang puasa. Jadi yang puasa berdiri, yang ada puasa berduduk tadi, atau berbaring atau bertelantang. Nah, tapi beda-beda pahalanya toh. Berdiri beda pahalanya, berduduk beda pahalanya. Nah, kalau ini sama kada sama.
Kemudian membaca Fatihah itu tiap-tiap rakaat kecuali rakaat masbuk. Siapa yang jahil Fatihah pada uzur belajar karena gurunya tidak ada. Yang lainnya wajib atasnya 7 ayat. Kalau tidak dapat hendaklah ia mendatangkan dengan huruf yang tidak ada kurang di huruf Fatihah. Nah, artinya dia orang jahil membaca surah Fatihah, dia harus belajar. Karena gurunya tidak ada, misalnya bagus yang lain aja. Jadi kalau orang yang jahil ada belajar berguru, Fatihahnya bagus yang lain aja yang berguru. Nah, jadi kalau nggak ada berguru, Fatihah itu tangan yang lain aja yang bisa Fatihahnya. Tapi rasanya berguru Jepang kita bertangan Fatihah itu. Cuma diuji juga pernah lah menguji Fatihah biasa. Uji Fatihah. Bedanya diuji itu salah bujurnya yang ketahuan. Ulun bahari belajar lawan almarhum Tuan Guru Syarwani Kastan, yang keluarga Gus kumpul yang bermakam di depan makam orang tua Gus kumpul, ada di muka Tukubah loh. Kalau kita ke Darussalamah masuk di kiri itu di Jalan Sasaran, masuk kanan kalau di Darul Aman tuh masuk situ ada kubah Kuitan Gus kumpul.